Kehamilan Bilqis. Lob, makanya pelan-pelan saja, tidak ada yang akan merebut darimu, tegur Kemal mengelap bibir Bilqis yang belepotan karena memakan rujak yang baru saja Kemal buat untuknya. Habis rujaknya enak banget, jadinya Bilqis gak sabar pengen nambah lagi. Balas Bilqis tersenyum polos menunjukkan giginya yang tersangkut kacang. Sini aku bersihkan gigimu, ujar Kemal menyentuh pipi Bilqis sebelah, sedangkan tangannya sebelah lagi membersihkan sisa kacang di gigi Bilqis menggunakan jari kelingkingnya. Kemal benar-benar tak merasa jijik atau ilfil pada Bilqis, karena lebih dan kurang ia sudah tahu keburukan Bilqis yang ternyata sedikit jorok dan manjanya kebangetan. Ia memaklumi itu semua karena Bilqis anak piatu, jadi Kemal tak pernah sedikit pun menyinggung Bilqis dengan kata-kata kasarnya, dan bahkan Kemal tak pernah merasa kesal atas kekurangan Bilqis itu. Maaf Habi, Bilqis jorok. Lirih Bilqis menunduk dengan wajah yang memerah menahan malu, membuat Kemal terkekeh geli melihatnya. Jorok-jorok begini aku tetap cinta kok, goda Kemal mengecup bibir Bilqis. Lagi, pinta Bilqis memanyunkan bibirnya meminta dicium oleh Kemal. Kalau aku beri lagi bisa-bisa malah berakhir di ranjang Lob, dan aku tidak mau kamu kelelahan lagi karena kamu sedang demam, ujar Kemal menarik gemas hidung Bilqis. Hehehe, awas saja nanti kalau Bilqis sudah sembuh, akan Bilqis minta jatah lebih sebagai pengganti hari ini. Balas Bilqis langsung memakan rujaknya lagi. Kamu ini bikin aku makin cinta saja sama kamu, ujar Kemal mengecup pucuk kepala Bilqis beberapa kali. Kamu ini aneh deh Lob, biasanya orang sakit minum obat, lah kamu malah makan rujak, habis itu gak mau lagi dibawa ke rumah sakit. Sudah seperti wanita hamil saja, lanjut Kemal tanpa sadar membuat Bilqis tersedak. Uhuk, astagfirullah Lob, ini minum dulu. Pokoknya Kemal khawatir langsung mengusap tengkuk Bilqis dan menyodorkan minuman untuk Bilqis. Bilqis ke kamar mandi dulu ya Habi, ujar Bilqis dengan mata yang berbinar bahagia. Baiklah Lob, kamu masuk ke kamar saja duluan, karena aku ingin melihat anak-anak dulu, balas Kemal lembut. Oke Habi. Bilqis langsung berlari kecil naik ke atas tangga membuat Kemal yang melihatnya menggelengkan kepalanya. Lama-lama istriku seperti anakku, gumam Kemal tersenyum geli ketika membayangkan bila Bilqis menjadi adiknya Twins B. Aku bisa gila, lanjut Kemal tertawa pelan berjalan menuju kamar Twins B untuk memeriksa kedua jagoannya itu apakah sudah terlelap. Sedangkan di sisi Bilqis, ia masuk ke dalam kamar mandi mencari tespek yang sudah dia beli dari dulu. Dengan hati yang berdebar-debar, Bilqis memasukkan tespek itu ke dalam urinnya. Ya Allah, semoga Bilqis hamil, batinnya berdoa. 10 menit kemudian dengan mata yang berkaca-kaca dan tangan yang bergetar, Bilqis melihat hasil tespek tersebut yang ternyata garis 2. Bilqis mengusap matanya berkali-kali berharap ini bukan mimpi, namun hasilnya tetap sama, namun ada keraguan di hatinya sehingga membuat Bilqis melakukan uji coba berkali-kali pada tespek yang berbeda-beda. Hiks, kenapa hasilnya sama? Hiks, apa benar Bilqis hamil dan sebentar lagi akan bisa memberi anak untuk Habi dan cucu untuk ayah, serta adik untuk Brian dan Brian? Ujar Bilqis di sela-sela isak tangisnya. Bilqis mendengar suara ketukan pintu, serta suara Kemal yang memanggilnya berkali-kali, namun Bilqis belum sanggup membukanya karena ia harus memastikan sekali lagi dengan tespek terakhir. Semoga kali ini hasilnya sama ya Allah, batin Bilqis berharap pada Allah. Bilqis memejamkan matanya sebelum melihat hasilnya lagi, ia menggigit bibirnya berusaha menahan perasaan yang tak menentu. Perlahan Bilqis membuka matanya, kaki Bilqis luruh ke lantai tak sengaja tangannya menyenggol peralatan mandi di atas wastafel sehingga menimbulkan suara benda jatuh yang cukup besar. Air mata Bilqis tak henti-hentinya luruh ke pipinya, ia menekuk kakinya menyembunyikan wajahnya di lututnya. Aku hamil, batin Bilqis menangis. Bilqis hamil, doanya terkabul. Usahanya tidak sia-sia, dia sebentar lagi akan menjadi mama yang sempurna. Bilqis akan membuat Kemal bahagia dengan berita kehamilannya, dan terlebih lagi pikiran buruk yang bersangka dirinya mandul langsung terjawab sekarang bahwa dirinya tidak mandul. Kemal yang khawatir pun langsung membuka kamar mandi dengan kunci cadangan yang diambilnya dari laci. Lob, teriak Kemal langsung menghampiri Bilqis yang duduk bersandar di dinding, namun karena dirinya begitu khawatir pada Bilqis sehingga dirinya tak melihat ke arah lantai yang bercacar tespek garis 2. Lob, kita harus ke rumah sakit, aku gak mau kamu kenapa-napa, tegas Kemal panik mengangkat tubuh, mungil Bilqis untuk keluar dari kamar, namun Bilqis langsung memberontak turun dari gendongan Kemal. Lob, jangan nakal kamu, pokoknya kita ke rumah sakit sekarang, aku tidak mau demammu semakin parah, sentak Kemal untuk pertama kalinya meninggikan suaranya pada Bilqis. Hiks, Lob, maafkan aku karena membentakmu, tapi mari kita ke rumah sakit agar kamu dirawat di sana, aku tidak mau kenapa-napa. Lihat ini Habi, potong Bilqis memberikan hasil tespek pada Kemal.
Mata Kemal langsung membola sempurna melihat hasil tespek tersebut. Tangannya bergetar memegang tespek tersebut, bahkan air matanya luruh begitu saja di pipinya. Apa ini benar, Love? Tanya Kemal dengan suara bergetar menahan tangis. Bilkis hamil, hiks, balas Bilkis ikutan menangis membuat Kemal langsung memeluk erat tubuhnya. Alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi kita akan punya anak, alhamdulillah. Tangis Kemal langsung pecah bersama Bilkis. Ia begitu bahagia mendengar kehamilan istri kecilnya. Sungguh hati Kemal seperti dipenuhi oleh ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalamnya. Bilkis akan jadi mama dan sebentar lagi Twins B akan punya dedek Habi. Hiks, benar seperti perkataan Habi bahwa kita harus berdoa dan berusaha serta diiringi dengan kesabaran. Hiks, dan sekarang buah kesabaran Bilkis sudah tumbuh Habi. Bilkis akan jadi mama, di perut rata Bilkis ada nyawa kecil di situ, ujar Bilkis di sela-sela isak tangisnya. Terima kasih Lop sudah mau bersamar dan berusaha untuk mempunyai anak bersamaku. Terima kasih karena kamu sudah mau mengandung anakku. Terima kasih karena kamu sudah menerima kehadiranku bersama dengan anak-anak. I love you, really I love you. Balas Kemal mengucup-ucup kepala Bilkis berkali-kali. Mama, Papa, panggil Twins B dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka tadinya bangun karena ingin meminta tidur bersama dengan orang tuanya, karena entah mengapa mereka sangat ingin berdekatan dengan Bilkis. Mungkin itulah ikatan batin antara kakak dan adik, begitu juga hubungan mereka dengan Bilkis itu sangat murni. Twins B tidak sengaja mendengar percakapan Kemal dan Bilkis karena pintu tidak terkunci, hingga di saat mendengar bahwa sebentar lagi mereka punya adik, membuat keduanya tak tahan ingin segera masuk ke dalam kamar. Lama-lama mirip Arin, sayang panggil Bilkis dan Kemal serempak. Apa benar kami akan punya adik mah? Seperti Aaron dan Arin? Tanya Brian dengan mata yang berkaca-kaca. Bilkis tersenyum haru dan langsung mengganggu kepalanya seraya merentangkan tangannya ingin memeluk Twins B. Wah, kami sangat senang mendengarnya mah. Hiks, tangis Brian dan Brian langsung pecah berlari masuk ke dalam pelukannya Bilkis. Bahkan Brian yang sangat jarang menangis pun tak sanggup menahan air mata bahagianya. Adik yang dia impikan dari dulu sekarang sedang OTW ke dunia nyata. Ya sayang, sebentar lagi kalian akan punya adik dan kalian akan punya teman baru untuk menemani kalian bermain, ujar Bilkis lembut mengelus punggung Twins B yang bergetar. Nanti kalau adiknya lahir kalian berdua harus bisa menjaganya boy. Jangan biarkan siapapun menyakiti adik kalian. Timpal Kemal tersenyum manis mengelus kepala kedua jagoannya itu. Kami berjanji akan menyayangi adik-adik kami, Pak, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan diri kami sendiri. Bila kami melanggar janji kami, maka Papa bisa menyuruh Arin untuk menyunat kami. Tegas Brian bersungguh-sungguh membuat Kemal dan Bilkis melongo dengan hukuman yang dibuat oleh Brian. Jangan sebut kami Bray, karena aku tidak mau disunat sama Arin. Bisa hilang harga diriku sebagai pria nantinya. Ketus Brian mengerucutkan bibirnya. Dikit-dikit Arin. Apa tidak ada pembahasan yang lainnya? Batin Brian. Ya kau benar, tak seharusnya kau menyuruh calon kakak iparmu untuk menyunatmu, karena nanti aku akan menyuruh tukang kebun saja yang menyunatmu pakai gunting pohon. Balas Brian mengangguk kepalanya. Kau benar-benar menyebalkan, Bray. Kesal Brian mencipikkan bibirnya. Kemal dan Bilkis hanya bisa terkekeh geli melihat perdebatan antara Brian dan Brian. Kemal mengelus lembut perut rata Bilkis membuat hati Bilkis menghangat. Kalian kenapa datang ke sini, boy? Tanya Kemal yang baru sadar. Kami ingin tidur dengan mama dan papa. Bolehkah? Pinta Brian penuh harap menatap Kemal dengan mata pupu es-nya. Tentu sayang, ayo kita tidur, sudah malam karena besok mama ingin memberikan kejutan pada opa dan om Yogi. Balas Bilkis ingin menggendong Brian namun langsung ditolak. Jangan gendong Brian lagi, ma, karena sekarang ada dedek di perut mama. Brian gak mau nanti mama kelelahan. Tolak Brian membuat Bilkis tersenyum senang karena memiliki anak sebaik dan sepintar Twins B. Benar kata Brian, Lop, mulai sekarang kamu tidak boleh mengangkat yang berat-berat, apalagi kelelahan. Tegas Kemal membenarkan ucapan Brian. Dan mulai sekarang kalau mama ingin minta apapun, minta saja sama Brian dan biar Brian belikan pakai uang papa. Timpal Brian membusungkan dadanya. Bukan uang kamu sendiri? Tanya Kemal tersenyum geli. Ya sekarang pakai uang papa dulu, nanti waktu Brian besar dan sudah bekerja di perusahaan opa, baru Brian bayar sekaligus sama bunganya. Elak Brian membuat Kemal dan Bilkis tertawa pelan. Kau lama-lama mirip Arin, setiap pertanyaan pasti ada belokannya, ejek Brian. Tidak apa-apa, karena kata Pak Ustadz jodoh itu cerminan diri sendiri, berarti Arin benar dong jodohnya Brian. Balasnya percaya diri.
Sudah, yuk kita tidur karena ini sudah malam. Lerai Bilqis langsung menggandeng tangan Twins B berjalan menuju kasur. Ada apa sayang? Kenapa kamu bangunin papi pagi-pagi? Ujar Chen dengan suara yang serak. Bilqis, ada kejutan untuk papi, balas Bilqis tersenyum manis menyembunyikan tespek di belakang tangannya. Kejutan apa? Tanya Chen menaikkan alisnya sebelah. Ini pi, ujar Bilqis langsung menunjukkan hasil tespeknya membuat Chen bisa melihat jelas garis 2. Oh, kamu hamil? Balas Chen santai membuat Bilqis melongo. Papi nggak terkejut? Tanya Bilqis heran. Buat apa terkejut? Karena setiap orang yang sudah menikah itu wajar saja kalau mereka hamil. Jelas Chen membuat Bilqis memanyunkan bibirnya karena harapan tak sesuai ekspektasi. Ia mengira Chen akan meloncat kegirangan, tapi realitanya Chen masih terlihat santai. Kalau tahu begini, Bilqis nggak bakal bela-belain bangun pagi hanya untuk memberitahu papa kalau Bilqis hamil. Ketus Bilqis mengentakkan kakinya di lantai, lalu keluar dari kamar Chen meninggalkan Chen yang berdiri mematung, menatap punggung Bilqis dengan tatapan bingung. Lah, kenapa anakku marah? Kan benar kalau setiap orang menikah pasti punya anak. Dan tadi dia bilang dia hamil, ya wajar saja karena dia menikah dan itu bagus karena sebentar lagi aku sudah punya cucu. Gumam Chen yang belum menyadari bahwa dirinya sebentar lagi akan punya cucu lagi. Cucu, Bilqis hamil? Putri kecilnya itu hamil? Dan sebentar lagi dirinya akan menjadi opa? Benarkah bahwa putrinya itu hamil dan akan memberikan cucu kepadanya? Chen terbengong-bengong berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Oh ya Allah, putriku hamil dan sebentar lagi aku punya cucu. Pekik Chen tak percaya di dalam kamarnya, kemudian ia beralih menatap cermin. Oh ya ampun, bila benar aku mempunyai cucu maka orang-orang tidak akan percaya karena wajahku yang masih sangat tampan. Cak, kenapa bisa wajahku masih muda seperti ini? Padahal aku sudah punya cucu 2 ditambah 1 lagi yang akan launching. Ujar Chen meraba wajahnya yang masih terlihat sangat tampan. Oh iya, aku lupa memberikan selamat untuk anakku. Batin Chen sadar. Chen kemudian langsung berlari keluar kamar mencari keberadaan Bilqis. Ia sangat senang mendengar kehamilan Bilqis. Sungguh sebentar lagi anggota keluarganya bertambah dan yang lebih bahagia lagi bahwa kekayaannya akan berkurang karena cucu-cucunya nanti. Chen sudah berniat bahwa kekayaannya akan diwariskan untuk anak Bilqis kelak, bahkan Twins B yang cucu tirinya akan mendapatkan hak yang banyak karena mereka cucu laki-lakinya. Chen melihat Bilqis sedang mengobrol dengan Om Yogi yang terlihat tersenyum kecil. Mungkin senyuman itu terbit karena mendengar Bilqis hamil. Sayang, apa benar kamu hamil? Tanya Chen dengan napas ngos-ngosan. Benar, Pak? Masa sih hamilnya bohongan? Ketus Bilqis mengerucutkan bibirnya. Buk, Chen langsung memeluk erat tubuh Bilqis mengangkat dan berputar-putar karena saking bahagianya. Papi, stop, jangan putar-putar nanti dedeknya pusing dan minta keluar dari perut Bilqis. Teriaknya memukul-mukul pundak Chen. Om Yogi yang melihatnya pun hanya bisa menghela napas berat, apalagi mendengar Bilqis yang mengomeli Chen yang tidak mau menurunkannya. Apa aku juga nanti akan seperti Tuan Chen bila tahu Sen atau istriku hamil? Oh ya ampun, aku lupa kalau aku masih lajang. Batin Om Yogi tertawa kecil.